Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pekalongan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamatan, observasi, coach, dan juga coaching. Bersama saya Mulyadi dari SD Negeri 01 Boyolali sebagai observer. Selanjutnya perkenalkan, saya Junaidi dari SDN 02 Bogor sebagai coaching. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Mendakir dari SDN 02 Muhammad Bogor sebagai coach. baik, demikian. Selamat menyaksikan video kami. Selamat siang Pak Mendakir. Sebelum kita mulai sesi coaching dengan Pak Junaidi, saya ingin bertanya beberapa hal untuk memahami lebih baik apa yang ingin Bapak capai. Selamat siang juga Pak Nur. Silakan, apa yang ingin Bapak tanyakan? Pak Nur, ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola kelas, khususnya dalam hal meningkatkan partisipasi dan keaktifan murid di kelas Pak Jun. Bagaimana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Saya ingin Bapak mengamati bagaimana saya melakukan eksplorasi masalah dengan coaching, menggali informasi yang mendalam, dan membantu coaching menemukan strategi yang efektif untuk diterapkan di kelasnya. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya merasa cukup percaya diri dalam memfasilitasi diskusi. Namun saya ingin meningkatkan kemampuan dalam memberikan umpan balik yang lebih mendalam dan memastikan bahwa coaching merasa didengar dan dihargai sepanjang sesi. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap melalui observasi ini saya bisa mendapatkan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan teknik coaching saya. Selain itu, saya ingin melihat bagaimana interaksi saya dengan coaching dapat lebih efektif dalam membantu mereka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bagaimana kabarnya hari ini? selamat siang juga Pak Mun. Alhamdulillah baik Pak Mun. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang dengan saya Pak. Ya, apa yang ingin Pak Jun bicarakan hari ini? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Pak. Wah, bagus sekali itu Pak Jun. Apa tujuan konkret Pak Jun dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid Pak. Wah, Pak Jun, hebat. Tujuan tersebut sangatlah bagus. Saya yakin dengan usaha tersebut Pak Jun dapat mencapainya. Bisakah Pak Jun ceritakan tentang situasi di kelas Pak Jun, apa yang biasanya terjadi saat pembelajaran berlangsung? Begini Pak, saya sering mengalami kesulitan dalam mengendalikan murid yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Hal ini membuat suasana kelas menjadi tidak kondusif dan murid lain tidak dapat fokus dalam belajar. Saya mengerti.
Menurut Pak Jun, apa yang menjadi penyebab murid-murid suka berbicara saat pelajaran berlangsung? Saya rasa ada beberapa faktor, Pak. Seperti yang pertama, murid tidak memahami materi pelajaran. Terus, murid merasa bosan dengan metode pembelajaran yang monoton. Terus, yang terakhir, murid ingin menarik perhatian guru dan teman-temannya. Baiklah, dari informasi yang Pak Jun sampaikan, sepertinya ada beberapa hal yang bisa dicoba untuk meningkatkan pengelolaan kelas Pak Jun. Ya, Pak. Menurut Pak Jun, apa saja strategi yang bisa digunakan untuk mengendalikan murid yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung? Saya rasa saya bisa mencoba beberapa strategi, Pak. Seperti memberikan penjelasan materi pelajaran yang lebih jelas dan menarik, menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi dan interaktif, terus memberikan penguatan positif kepada murid yang tidak berbicara saat pelajaran berlangsung, dan yang terakhir, memberikan konsekuensi yang tegas namun adil kepada murid yang melanggar aturan. Begitu, Pak. Oh, Pak, ide yang sangat bagus Pak Jun. Bagaimana menurut Pak Jun, strategi mana yang paling cocok untuk Pak Jun menerapkan? Saya rasa saya bisa mencoba beberapa strategi, memberikan penguatan positif terlebih dahulu. Saya akan memuji dan memberikan penghargaan kepada murid yang diam dan mendengarkan pelajarannya. Baiklah, bagaimana Pak Jun akan menerapkan strategi penguatan ini di kelas? Saya bisa membuat kartu pujian dan membagikan kepada murid yang tidak berbicara saat pelajaran berlangsung. Saya juga bisa memberikan gambaran ekspresi wajah roda emosi kepada murid yang berhasil mengumpulkan kartu pujian terbanyak dalam 1 minggu, Pak. Itu yang sangat kreatif Pak Jun. Saya yakin murid-murid akan termotivasi untuk mengikuti aturan dengan strategi tersebut. Baiklah Pak Jun, sekarang mari buat rencana aksi untuk menerapkan strategi yang sudah kita diskusikan. Apa langkah-langkah konkret yang akan Pak Jun lakukan? Langkah-langkah konkret yang akan saya lakukan adalah yang pertama, membuat kartu pujian dan membuat gambar ekspresi wajah roda emosi untuk murid. Terus menjelaskan strategi penguatan positif kepada murid di awal pembelajaran, memberikan kartu pujian kepada murid yang tidak berbicara saat pelajaran berlangsung, dan mengevaluasi efektivitas strategi ini setelah beberapa minggu diterapkan. Baiklah, kapan Pak Jun kira-kira akan memulai menerapkan strategi tersebut? Saya akan mulai menerapkan strategi ini Selasa besok, Pak. Bagaimana cara Pak Jun akan mengevaluasi efektivitas strategi itu? Saya akan mengamati apakah ada perubahan dalam perilaku murid saat pembelajaran berlangsung. Saya juga akan menanyakan pendapat murid tentang strategi ini, Pak. Baiklah, saya yakin Pak Jun akan berhasil meningkatkan pengelolaan kelas dengan strategi tersebut. Semangat ya Pak Jun. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha yang terbaik, Pak. Selamat siang Pak Mun. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk sesi ini. Saya ingin mendiskusikan hasil observasi saya tadi. Selamat siang Pak Mul. Tentu saya siap mendengarkan masukan dari Pak Mul. Bagaimana Pak Mun menilai performa sendiri dalam kompetensi cooking tadi? Saya merasa cukup baik dalam menjalankan sesi coaching, namun saya masih merasa ada beberapa area yang bisa saya tingkatkan, terutama memberikan umpan balik yang lebih mendalam. Apa yang membuat Pak Mun menilai demikian?
Saya merasa Koci cukup terbuka dan aktif berpartisipasi. Namun saya merasa lebih mendalami beberapa topik dan memberikan lebih banyak ruang bagi Koci untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan strategi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh, silakan Pak Mun. Saya mengamati tadi pada saat Pak Mun menggali informasi dari Koci. Bapak melakukan dengan sangat baik dan berhasil membuat Koci merasa nyaman. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita uji. Terima kasih. Bagaimana pendapat Pak Mun tentang area yang perlu diperbaiki? Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya, tadi saat mendiskusikan rencana aksi, saya mengamati Pak Mun memberikan banyak saran. Sebenarnya, kalau merujuk ke standar, seharusnya Pak Mun lebih banyak menggunakan pertanyaan terbuka untuk mendorong Koci menemukan solusinya sendiri. Bagaimana pendapat Pak Mun tentang ini? Saya setuju dengan masukan Pak Mun. Saya merasa lebih banyak memberikan saran langsung daripada mendengarkan Koci untuk menemukan sendiri solusinya. Saya akan lebih fokus pada penggunaan pertanyaan terbuka di sesi berikutnya. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Saya akan melakukan latihan mendalam teknik bertanya dan mendengarkan aktif. Saya juga mempersiapkan skenario atau kasus serupa untuk latihan dan refleksi diri sebelum sesi coaching berikutnya. Selain itu, saya akan menjadwalkan sesi umpan balik dengan coach secara berkala untuk mengetahui apa yang sudah berjalan baik dan apa yang bisa diperbaiki. Kapan-kapan akan mulai menerapkan perubahan ini? Dan siapa yang bisa membantu Bapak? Saya akan mulai menerapkan perubahan ini di sesi coaching berikutnya minggu depan. Saya juga akan meminta feedback dari rekan-rekan sesama coach untuk membantu saya mengasah teknik bertanya dan mendengarkan aktif. Baiklah, hasil pengamatan ini akan saya catat ke dalam form supervisi akademik. Sebagai penutup, apa yang Bapak dapatkan dari proses ini? Saya mendapatkan banyak masukan berharga tentang bagaimana meningkatkan teknik coaching saya, terutama dalam penggunaan pertanyaan terbuka dan mendengarkan aktif. Saya juga merasa lebih percaya diri untuk terus belajar dan memperbaiki kompetensi saya sebagai coach. Terima kasih Pak Mudadir. Semoga sukses dalam sesi coaching berikutnya. Terima kasih Pak Pul, saya berusaha yang terbaik.